Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Buyung Pribadi SPD, CGP Angkatan 9 Kota Magelang dari SMA Negeri 2 Magelang. Hari ini saya tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh Ibu Lina Parvita SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Magelang. Selamat pagi Bu Lina. Selamat pagi Pak Buyung. Bagaimana kabarnya Bu Lina? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah sehat dan semangat ya, harus selalu semangat. Ini sedang kosong ya, tidak ada jam mengajar ya? Kosong. Ya, seperti yang kita janjikan sebelumnya nih, hari ini kita bertemu untuk melaksanakan pra observasi dan nanti akan dilanjutkan dengan observasi di kelas kuliner ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan observasi dan tujuan pra observasi ini. Tujuan observasi ini nanti bukan untuk mencari-cari kesalahan mengajar Bu Lina ya Bu, tidak untuk Bu Lina ini maksudnya harus gini enggak untuk mencari kesalahan, tapi untuk menemukan dan mengembangkan potensi Bu Lina sebagai guru agar pembelajaran di kelas lebih baik dan lebih bermanfaat untuk siswa kedepannya. Kemudian untuk percakapan praobservasi ini nanti tujuannya untuk mempersiapkan Bu Lina dalam sebelum masuk kelas nanti supaya pembelajaran nanti lebih siap dan lebih bisa berjalan lancar lah gitu, seperti itu. Gitu Bu Lina. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Bu Lina terkait praobservasi ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya nanti seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Baik Pak Buyung, untuk tujuan pembelajaran materi saya yaitu teks eksposisi. Yang pertama berkaitan dengan mengidentifikasi, kedua menganalisis, keempat menginterpretasi, dan terakhir menyajikan kembali dalam teks eksposisi secara kritis dan kreatif. Oke, berarti ada mengidentifikasi, menginterpretasi dan menyajikan kembali. Iya. Ya, menganalisis gitu ya. Untuk yang kedua, kira-kira nanti area yang ingin dikembangkan oleh Bu Lina terkait pembelajaran. Untuk area pengembangan peserta didik, saya harapkan nanti siswa dapat berkaitan dengan kemampuan mereka dalam pengetahuan maupun keterampilan. Untuk pengetahuannya berkaitan dengan penguasaan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Selanjutnya untuk keterampilan, siswa mampu menulis teks eksposisi secara konferensi. Berarti saya ada double ya Bu ya, pengetahuan dan keterampilan untuk menulis teks eksposisi itu ya. Baik, kemudian untuk rencana pembelajarannya seperti apa Bu? Terkait strateginya mungkin atau metodenya dan medianya mungkin bisa dijelaskan. Untuk strategi pembelajaran saya, besok saya menggunakan model PBL, Problem Based Learning, dengan menggunakan strategi mind mapping yang tentunya berkaitan dengan diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, sosial emosional, karena menggunakan media gambar berseri. Setiap kelompok saya memberikan kebebasan untuk saling berdiskusi dengan kelompok dalam memilih topik dalam gambar seri tersebut. Menarik ini Bu, ada PBL, ada diferensiasi dan kompetensi sosial emosional gitu. Ini menarik sekali, nanti saya ingin lihat juga seperti apa. Sepertinya akan jadi pembelajaran yang menarik gitu. Kemudian untuk waktu supervisinya itu, kalau pertanyaan tadi sudah 3 itu yang ingin saya tanyakan terkait observasi, tinggal waktu supervisinya kira-kira bisa dilaksanakan kapan saya bisa masuk? Baik Pak Buyung, untuk supervisi bisa dilaksanakan pada kesempatan besok hari Kamis 29 Februari 2024 di kelas 10-7 ya, pada jam pertama dan kedua. Jam pertama, jam kedua ya. Ya, di kelas 10 ya, di kelas 10-7 di jam pertama jam kedua. Ya, saya kira itu ya Bu Lina terkait praobservasinya. Saya lihat juga persiapannya sudah bagus, kemudian strateginya juga menarik. Ini PBL, ada diferensiasi dan KSE, semoga bisa berjalan lancar.
Saya ucapkan terima kasih Bu atas pertemuan kita hari ini. Nanti selanjutnya kita ketemu lagi di observasi. Baik Pak Bu. Nanti juga saya ingatkan kembali bahwa setelah observasi nanti ada pasca observasi, nanti kita ketemu lagi. Dan di pasca observasi itu nanti izin dihadiri oleh pengajar praktik. Iya, saya dihadiri pengajar praktik. Untuk waktunya nanti kita sepakati lagi. Terima kasih atas Bu informasi yang diberikan. Terima kasih, monggo bisa melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita laksanakan doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Mbak Risma, Ibu persilakan untuk memulai. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah. Terima kasih. Nah, anak-anak, di pagi yang cerah ini kita bersua kembali, bersama-sama kembali kita akan belajar tentang suatu hal materi yang baru, tetapi tetap sudah kalian ketahui, sudah kalian pelajari bersama. Namun untuk mengetahui kehadiran seluruh siswa, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Sehat-sehat bersama. Pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang teks eksposisi. Khususnya yaitu tentang capaian pembelajaran, nanti akan kita bersama menelaah bagaimana mengembangkan sebuah teks eksposisi. Langkah pertama, mengidentifikasi. Tujuan selanjutnya, setelah mengidentifikasi, kalian akan menganalisis gagasan-gagasan pokok dari teks eksposisi itu secara kritis. Di mana letak gagasan pokoknya? Apakah di awal, apakah di akhir, atau merupakan satu kesatuan? Yang ketiga, selanjutnya nanti kalian semua siswa dapat menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan koherensi dalam gagasan-gagasan pokok dari teks eksposisi. Koherensinya, hubungannya, keruntutannya, runtut, urut atau tidak. Dan yang keempat, setelah mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi, memahami secara keseluruhan, kalian akan menyajikan kembali gagasan-gagasan pokok tersebut dalam sebuah teks eksposisi yang utuh dan lengkap. Coba kita telaah terlebih dahulu peristiwa yang mungkin kalian rasakan dalam 3 hari kemarin belakang. Terima kasih yang sudah disampaikan bagaimana kita cermati bersama. Kerusakan akibat gempa. Apa yang dilihat dari gambar itu? Rumah-rumah roboh, sudah jelas sekali. Selanjutnya beralih pada tampilan yang kedua. Cermati terlebih dahulu. Pendapat pertama, terjadi banyak rumah yang runtuh. Gambar berikutnya, Ibu beri poin nomor 2. Apa yang dikatakan oleh Mas Abim? Seragamnya yang berwarna apa? Siapakah mereka? Berarti sudah tahu ilustrasi gambarnya. Mas Raffi Abdul Rozak, silakan berpendapat. Yang keempat, kita lanjutkan. Infografis tentang data-data yang dimunculkan dari peristiwa alam tersebut, dampaknya, wilayahnya, berapa korban jiwa, kerugian materialnya, kebutuhan mendesaknya. Ini menjadi gambaran masyarakat Indonesia secara luas untuk memperoleh informasi. Gambar terakhir, apakah ilustrasi gambar di sini menurut pendapat Mbak Levina? Silakan Mbak Levina. Memberikan bantuan, memberi bantuan kepada para korban gempa. Oleh siapa? Kita tahu sosoknya. Pak Ganjar. Benar. Terima kasih. Nah, kita Ibu coba mengulangi urutannya. Coba dicermati. Tadi tentang ilustrasi 1,
anak-anak semuanya harus urut. Nomor 1, seharusnya mana terlebih dahulu? Urutan keberapa? 4. Tepat, Mas Anur. Urutan 4. Terjadi terlebih dahulu. Akan langsung disampaikan oleh instansi yang harus menyampaikan berapa kekuatannya. Setelah itu terjadi gempa. Urutan keberapa? Pertama. Selanjutnya 4, 1, 3. Dilakukan evakuasi seperti pendapat Mas Raffi. Nah, evakuasi oleh tim SAR. Selanjutnya 2. Evakuasi menyebabkan banyak korban, harus dilakukan tindak lanjut dengan sebuah pertolongan. Selanjutnya berapakah? Yang 2? 5. Apakah 5 atau 6? Infografisnya terlebih dahulu. Kita tahu berapa kerugian materialnya, korbannya berapa, sehingga tahu kebutuhan yang harus diberikan untuk para korban, dan tindak lanjutnya diakhiri dengan gambar yang terakhir, yaitu bantuan. Apakah bantuan harus secara material saja? Kalau selain bantuan material, apa yang kita lakukan jika kita letaknya berjauhan? Doa. Bagaimanapun kita satu kesatuan bangsa, kita harus selalu mendukung untuk saling melengkapi satu sama lain. Bagus sekali untuk kegiatan kalian mengurutkan sebuah urutan gambar. Nah, dengan urutan gambar seperti ini, tentunya kita masih ingat pembelajaran kemarin. Teks eksposisi yang kita pelajari itu agar runtut dalam pemaparannya, kita harus mencermati yaitu struktur teks eksposisi. Ada 3 bagian. Bagian pendahuluan, mengantarkan pada suatu masalah, yaitu tesis. Bagian isinya akan berisi argumen. Bagian akhir, penjelasan pola. 3 bagian tersebut nanti saat kalian mau memaparkan tentang sebuah teks eksposisi dari hasil analisis, itu harus urut. Ada permasalahannya, ada argumentasinya, ataupun ada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Menurut kalian, 6 ilustrasi tersebut tadi berupa fakta atau opini informasinya? Fakta. Coba kita gali kembali. Apakah yang dimaksud dengan fakta? Bangun. Fakta adalah peristiwa yang terjadi di lingkungan kita dan nyata. Nah, peristiwa yang terjadi di lingkungan kita dan nyata. Kita apresiasi. Kita kadang lupa fakta itu apa, opini apa. Ternyata ternyata jawabannya hampir sama. Fakta, nyata, opini. Kita telah apakah yang dimaksud dengan opini? Kita gali kembali. Apakah itu opini, Mbak Fania? Opini adalah tepat sekali. Kita apresiasi dan opini. Jadi kalau eksposisi harus terdiri dari fakta, opini, atau hanya fakta atau hanya opini? Kedua-duanya, fakta dan opini, harus saling melengkapi sehingga permasalahan dapat diketahui keseluruhan secara lengkap. Hari kita telah bersama dari teks yang Ibu hadirkan. Di sini ada fakta di dalam teks, dan di dalam teks juga ada opini. Di kalimat keberapa kalimat fakta itu hadir? Kalimat berapa? Kalimat kedua. Penyebabnya pelepasan energi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan gelombang seismik. Pada kalimat ketiga, gempa bumi yang terjadi di suatu daerah seperti Cianjur dapat disebut sebagai gempa seisme. Ya, tentunya sudah melalui sebuah penelitian. Sedangkan
menambahkan kalimat opini di paragraf 1. Ada tidak? 4, betul Mas Anur. Namun, apresiasi Mas Anur. Bencana alam tersebut juga bisa disebut gempa susulan sebab terjadi secara tiba-tiba. Berapa ukurannya tiba-tiba? Itu harus ada ukuran yang tentunya bisa ditelaah dari segi penelitian. Urut tidak nak? Urut atau tidak? Urut sistematis. Cermati paragraf berapakah yang termasuk bagian tesis, paragraf berapakah yang termasuk bagian struktur argumen-argumen, dan terakhir paragraf berapakah yang termasuk bagian penegasan ulang atau interpretasi. Bahayalah tesis di paragraf berapakah? Paragraf pertama. Tepat sekali, kita apresiasi bersama. Ini ada kalimat definisi. Karena berapa definisi? 1 bahannya tepat sekali. Gempa bumi diartikan sebagai bagian struktur untuk argumentasi. Paragraf berapa Mbak Isanti? Paragraf 2 dan 3. Pasti ada unsur kausalitas atau merujuk pada opini. Sedangkan paragraf terakhir termasuk struktur bagian apakah Mbak Nasla? Bagian penegasan ulang. Coba kita telaah, benarkah jawaban semua siswa yang sudah berpendapat? Ya, tepat sekali. Terima kasih semuanya. Berarti masih ingat tentang struktur dan juga tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan satu yang masih dipahami kemarin sudah diingat, satu saja. Betul. Selanjutnya apa lagi? Kalimat definisi. Kalimat yang berkelas kata verbal. Nomina. Apalagi konjungsi temporal. Bagaimana runtutan peristiwa itu terjadi? Betul-betul. Pada kesempatan ini kita sudah menelaah dengan adanya ilustrasi, menelaah tentang struktur pada pembelajaran berikutnya dan kaidah. Kita saat ini akan belajar mengembangkan teks eksposisi. Ibu akan membuat kelompok. Anak-anak bisa mencermati dahulu, kan? Di dalam amplop ini Ibu hadirkan tentang gambar yang masih diajak, ilustrasi gambar suatu peristiwa yang masih diajak, dan juga teks yang masih diajak pula. Nanti kalian akan mengembangkan menjadi sebuah teks eksposisi yang runtut dan sistematis dengan panduan antara gambar dan dengan teks ini nanti bisa ditempatkan secara runtut. Setiap gambar ataupun ilustrasi ini nanti akan kalian menjadi sebuah peta konsep yang berurutan. Untuk bagian runtutan teks paragraf agar menjadi teks eksposisi yang utuh, kalian akan tempel di sini di dalam LKPD lembar kerja yang akan Ibu bagi per kelompok. Setelah selesai, kalian memperoleh ilustrasi gambar urut, teks eksposisinya juga runtut di dalam LKPD. Nanti kalian akan menganalisisnya dalam lembar yang ketiga tentang gagasan pokok setiap paragraf dan kaidah kebahasaan yang kalian temukan. Ibu panggil kelompok 1 dan 2 terlebih dahulu. Silakan. Materi ada di dalam BC. Silakan buka HP untuk BC. Padanya masih ingat kan? Nah, dibuka. Garis bawahi. Gagasan pokok jangan lupa di garis bawahi. Silakan semuanya. Siap ya? Siapa yang sudah siap terlebih dahulu? Nah, Mbak Risma. Silakan kelompok Mbak Risma. Ya, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mbak Risma, nomor absen 32. Saya Universitas Dari Kedai Kampus.
saja, kami di sini akan menelaah teks eksposisi yang berjudul daur ulang sampah. Di sini gambar pertama adalah secara garis besar ini menunjukkan bahwa sampah menjadi momok mengerikan di berbagai belahan dunia. Masa kini sampah menjadi masalah yang besar di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Sampah merupakan hasil buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik maupun industri. Berbagai produk penggunaan botol plastik, kantong plastik, dan sampah yang tak terurai lainnya membuat hubungan yang mengerikan. Fenomena tersebut terjadi hampir di seluruh negara di dunia ini. Kemudian gambar yang kedua, sampah terdapat di mana-mana. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Jambek tahun 2016, total sampah plastik yang disumbang Indonesia mencapai 3,22 juta metrik ton atau 10% dari total timbunan sampah. Padahal kita tahu sendiri bahwa untuk mengurai sampah plastik diperlukan waktu yang sangat lama, bahkan ratusan tahun. Proses itu terjadi karena bergantung pada ketebalan dan bahan campurannya untuk membuat sampah plastik benar-benar terurai. Akibatnya, permasalahan sampah tersebut ikut menambah beban lingkungan sehingga akan mencemari tanah dan air tanah. Kemudian, gambar nomor 3, tumpukan sampah mengakibatkan berbagai macam penyakit. Selain itu, tumpukan sampah tidak hanya merusak kelestarian lingkungan, tapi juga mengganggu kesehatan masyarakat. Pencemarannya melalui udara, air, tanah, maupun organisme lain dapat menimbulkan penyakit yang menimbulkan efek pada kesehatan manusia. Akibatnya, berbagai penyakit masuk ke tubuh dan sangat mungkin terakumulasi dalam tubuh manusia. Lalu gambar yang terakhir ada ini. Sampah dapat ditanggulangi dengan program daur ulang. Berbagai permasalahan sampah tersebut harus segera ditindaklanjuti agar tidak berlarut-larut dan semakin menimbulkan permasalahan yang kompleks. Jika kita ingin lingkungan alam terbebas dari sampah, selalu bersih dan sehat, tentunya harus kreatif untuk dapat mendaur ulang sampah. Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan program daur ulang sampah agar bisa menjadi produk yang lebih berharga. Tentunya peran pemerintah dan juga masyarakat awam seperti kita harus seimbang. Tidak hanya salah satu yang berperan penting dalam menanggulangi menurunkan sampah ini ya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelajar seperti kita, masyarakat awam, adalah dengan menerapkan program 3R. Tentunya teman-teman di sini sudah pada tahu program 3R itu apa? Sudah tahu? Reduce, reuse, recycle. Benar sekali, Mbak Lisa. Reduce itu adalah mengurangi. Contoh kegiatan reduce adalah menggunakan botol yang bisa diisi ulang daripada membeli yang kemasan plastik. Mencetak pada kertas bolak-balik tidak hanya satu sisi. Ketika berbelanja membawa tas sendiri yang bisa digunakan berulang kali. Itu pun reuse, yaitu menggunakan tadi. Contohnya menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu, menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik. Hal ini juga dapat kita terapkan tidak hanya untuk mengurangi sampah, juga untuk mengurangi budget kita dalam melakukan konsumsi. Yang terakhir adalah recycle, yaitu mendaur ulang itu sendiri, seperti mendaur ulang botol plastik menjadi pot bunga, bungkus deterjen menjadi tas, dan bahan-bahan organik lain diubah menjadi kerajinan yang memiliki nilai fungsi dan guna untuk kita semua. Terima kasih. Kita lanjutkan, tentunya ada tanggapan dari kelompok lain. Wah, dari catatan mata Mbak Lisa begitu cermatnya. Nah, pasti ini menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 8. Silakan, Ibu persilakan Mbak Lisa untuk menanggapi. Dan itu dimulai dari kita sendiri. Kalau kita nggak mulai dari kita sendiri, itu dimulai dari siapa gitu. Jadi terima kasih. Sekian tanggapan dari saya. Semoga menjadi pelajaran bagi teman-teman. Terima kasih apa yang disampaikan oleh kelompok Mbak Radita mampu ditekankan secara tegas oleh kelompok 4. Mbak Lisa, terima kasih. Kita apresiasi bersama dari pembahasan teks untuk sisi. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih juga atas tanggapan dari teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
opini dan juga didasari dengan kalimat salah. Sekarang di foto, Ibu beri waktu 1 menit, foto kirim ke GC. Yuk, silakan, hasil pekerjaan masing-masing berdasarkan struktur dan kaidahnya. Tema secara umum, cintailah lingkungan sekolahmu. Kalian bisa mencermati tema tersebut. Pertemuan berikutnya kita akan menulis bersama. Baiklah, kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa bersama sehingga untuk pertemuan selanjutnya bisa kita laksanakan dengan penuh kelancaran dan hikmat bersama. Ketua kelas Mbak Risma boleh memimpin terlebih dahulu. Terima kasih atas pertemuan pembelajaran kali ini, dengan semangat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindita Buyung Pribadi, CGP Angkatan 9 Kota Magelang dari SMA Negeri 2 Kota Magelang. Hari ini saya bersama Bu Arifah Nurjana, MPD selaku pengajar praktik. Selamat pagi Bu. Dan ada Bu Lina Parkuta SPD. Untuk hari ini akan melaksanakan pasca observasi. Selamat pagi Bu Lina. Selamat pagi Pak Buyung. Bagaimana kabarnya, keadaannya hari ini? Alhamdulillah dan tetap semangat. Semangat. Selalu ya Bu. Saya masih ingat sekali kemarin pra observasi, tetap semangat, sekarang masih semangat, luar biasa. Baik Bu Lina, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Hari ini kita sesuai dengan kesepakatan kemarin, kita akan melaksanakan pasca observasi. Setelah kemarin ada pra observasi, kemudian pelaksanaan observasi, dan hari ini pasca observasi. Tujuannya nanti pasca observasi ini bukan untuk mengorek kesalahan ya Bu, untuk mencari-cari kesalahan kemudian dinilai ini jelek dan baiknya, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Ini untuk sebagai evaluasi pembelajaran supaya kedepannya bisa lebih baik. Kita berbagi saja, terus sharing supaya lebih baik lagi pembelajaran untuk anak-anak kita. Baik, tentunya ada beberapa hal yang kita diskusikan ya hari ini. Sampai saja Bu Lina seperti dikatakan Bu Arifah, seperti ngobrol biasa saja ya. Yang pertama tentu, gimana perasaannya Bu Lina setelah pembelajaran kemarin? Alhamdulillah, setelah proses pembelajaran yang sudah kita tes sedemikian rupa sesuai dengan pencapaian yang diharapkan tentu pada peserta didik, lalu berkaitan pula dengan tujuan yang akan dicapai, mengikuti alur langkah-langkah pembelajaran dengan persiapan media, strategi, lalu model pembelajarannya. Saya dapat menyimpulkan pembelajarannya lebih kritis, menarik, dan anak-anak lebih kreatif dalam menghasilkan sebuah teks eksposisi. Kritis, jadi senang dengan pembelajaran kemarin itu. Alhamdulillah, anak-anak juga merasa bahagia, mudah dalam menulis ternyata. Ya. Jadi menulis tidak sesulit yang kita kira. Iya. Ya. Baik, mungkin bisa diingatkan kembali tujuan pembelajarannya dan area pengembangannya kemarin mungkin masih. Untuk tujuan pembelajaran ada beberapa tahapan, dimulai dari tahapan mengidentifikasi terlebih dahulu sebuah topik untuk menentukan gagasan-gagasan pokok, lalu dilanjutkan dengan kegiatan menganalisis gagasan-gagasan pokok yang tumbuh dari topik tersebut, dilanjutkan peserta didik secara berkelompok menginterpretasi setiap gagasan-gagasan pokok untuk mampu menemukan informasi-informasi bisa berupa fakta ataupun menumbuhkan argumentasi. Lalu di tahapan terakhir dalam satu kelompok dengan topik yang bisa dipilih sesuai kesepakatan bersama, tujuannya yaitu untuk menyajikan dalam bentuk tulis teks eksposisi secara kreatif dan kritis.
Jadi semua tujuan pembelajaran sudah tercapai gitu, sudah muncul semua saya juga. Kemudian area pengembangannya tadi. Untuk area pengembangan dalam teks eksposisi di sini, peserta didik saya tuntun dengan diskusi bersama kita mampu menemukan bahwa dari sebuah topik itu bisa menunjukkan berbagai gagasan-gagasan pokok yang bisa tumbuh dari tadi yang sudah saya katakan, bisa memunculkan suatu fakta atau memunculkan argumen-argumen yang tumbuh dari topik tersebut, sehingga area pengembangannya lebih tertuju pada keterampilan menulis yang secara terstruktur dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang sesuai dengan teks eksposisi. Sudah tercapai, sudah muncul area pengembangan pengetahuannya, struktur dan kaidah, sudah muncul. Keterampilannya juga bisa muncul di pembelajaran ya. Baik. Kemudian terkait tadi ada tujuan dan area pengembangan, apakah bisa diterima dengan baik oleh siswa? Dari awal untuk saat pembelajaran bisa diterima kalau sampai akhir disimulasi. Tetapi itu tetap memang harus bertahap, di mana anak diarahkan terlebih dahulu mengenal topik, bagaimana struktur teks eksposisi, lalu nanti diarahkan cara menumbuhkan gagasan-gagasan pokok dari topiknya, langkah-langkah menulisnya, lalu kaidah apa saja yang bisa tumbuh dalam teks eksposisi, hasil akhirnya bisa untuk keterampilan menulisnya. Tapi penuh dengan pembimbingan, memang harus secara individu maupun secara kelompok. Berarti pada akhirnya bisa diterima dengan baik oleh siswa itu, meskipun sudah tahapan mungkin antara siswa satu dan yang lain mungkin memiliki perbedaan. Kemudian hal positif apa Bu yang terjadi dalam pembelajaran? Hal positif yang bisa saya cermati dan bisa dilakukan oleh peserta didik yang pastinya yang pertama itu menumbuhkan kerjasama antar teman sejawat, karena mereka akan berdiskusi bagaimana bahwa sebuah topik itu tidak hanya berdiri dalam satu gagasan pokok, tetapi dalam satu topik bisa memunculkan berbagai gagasan pokok. Karena topik yang kemarin saya ambil setidaknya ada beberapa topik, ada bullying, lalu tawuran, lalu tentang daur ulang sampah. Nah, itu anak-anak saling bekerja sama, tumbuh tanggung jawab untuk mampu belajar pelan-pelan memberikan argumennya masing-masing sebelum nanti secara berkelompok menyetujui topik yang akan diambil dalam satu kelompok itu. Jadi ada kerjasama, ada wujud tanggung jawab, ada kedisiplinan pula, hasil dalam bentuk tulisan teks eksposisi. Jadi ada tanggung jawab siswa ya, kemudian ada kerjasama dan kelompok dan disiplin. Luar biasa, pembelajaran yang sangat bermakna menurut saya gitu. Ya. Kemudian selanjutnya kalau misalnya Lina diminta untuk menilai pembelajaran Lina kemarin nih, menilai sendiri ya. Kira-kira kalau dalam skala 1 sampai 10 kira-kira ada di nilai berapa? Saya melihat dalam proses pembelajaran tetap ada kelemahannya, juga ada keunggulannya. Saya menilai diri saya untuk kegiatan pembelajaran di rentang 8, karena anak sudah mampu memahami bagaimana struktur untuk menulis. Pelan-pelan saya tuntun sama-sama belajar dengan teman sejawat bisa. Betul. Nilai 8 tetap harus ada ruang untuk berkembang gitu, jangan. Bukan berarti kita tidak pede dengan nilai 10, tapi nilai 8 itu saya kira masih ada ruang untuk berkembang. Ya. Pembelajaran cukup banyak untuk literatur ya. Betul. Kemudian tantangan apa saja Bu yang muncul ketika pembelajaran itu? Tantangan untuk pembelajaran eksposisi itu sebenarnya untuk menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik untuk menulis. Karena terkadang melihat topiknya saja mereka sudah bingung. Saya harus menulis apa Bu? Dari langkah yang bagaimana Bu saya menulisnya? Tapi dengan menuntut memberikan paparan tentang struktur, sebenarnya dalam kegiatan keterampilan menulis, kalau sudah ada strukturnya itu sudah menunjukkan tahapan-tahapan untuk langkah-langkah menulis. Dengan menentukan topik, lalu kita mengetahui tujuan yang akan kita lakukan,
mencari data dari gambar tersebut sampai bisa menyusun kerangkanya. Jadi tahapan akhirnya untuk tahapan menulis. Oke. Kemudian selanjutnya Bu, yang perlu ditingkatkan apa Bu kira-kira dengan di pembelajaran kemarin? Untuk langkah-langkah menulis sebenarnya peserta didik dengan arahan, bimbingan mereka mampu melaksanakan pelan-pelan dengan bertanya, jawab, lalu belajar dengan satu kelompok maupun dari kelompok yang lain itu bisa. Tapi langkah yang perlu saya tegaskan di sini tentunya tentang bagaimana menulis yang baik dan benar. Biasanya dari segi kata tulis gitu, yang harus ditekankan. Dari segi kata tulis baik itu tentang ejaan, tanda baca, bagaimana menyusun kalimat-kalimat yang koheren. Saat dibaca secara keseluruhan terstruktur. Ya. Nah, terkait menulis yang baik dan benar tadi, kira-kira strateginya apa Bu untuk meningkatkan ini? Entah itu strategi untuk peserta didiknya atau mungkin strategi untuk kita sebagai guru ini untuk meningkatkan dengan penerapan kurikulum merdeka ini, salah satunya yang saya bimbing siswa untuk kembali pada pemahaman tentang literasi. Kalau literasi kepustakaan, apalagi literasi digital saat ini anak sudah terbiasa, saya yakin nanti saat menulis juga akan terpengaruh tentang penulisan yang benar. Literasi, saya kembalikan pada kegiatan literasi. Itu untuk siswanya, untuk gurunya juga kita mencari referensi-referensi dari berbagai literatur, dengan cara-cara yang strategi pembelajaran yang reading, itu kita kembali lagi dengan menyimak. Saya setuju sekali. Kemudian terkait strateginya tadi ada literasi untuk guru dan literasi untuk siswa. Rencana tindak lanjutnya seperti apa itu? Untuk khusus teks eksposisi ini tentunya rencana tindak lanjut karena dalam materi bahasa Indonesia ya, itu kan terkait semuanya berbidang kajiannya dan tentang teks. Tindak lanjutnya saya bisa meminta pada siswa tidak hanya pada teks eksposisi saja, tetapi melalui berbagai ranah teks yang kita pelajari itu bisa kita ambil, misalnya membuat ikhtisar, membuat simpulan dari hasil membaca buku apapun gitu, dari program pojok buku bisa, ataupun dalam satu materi saya biasanya membiasakan anak untuk membaca satu literasi, bisa itu buku atau hasil karya orang lain, siswa membuat laporan pembacaan buku. Relatif walaupun prosesnya lama. Ya. Baik, berarti tadi strateginya karena literasi tadi ini, jadi tindak lanjutnya nanti lebih ke siswa membuat ikhtisar dan sebagainya itu untuk meningkatkan literasinya tadi. Berarti di setiap mapel bahasa Indonesia kedepannya akan seperti ini ya, untuk membuat ikhtisar, membuat rangkuman seperti itu. Baik. Sedikit saya sampaikan apa hasil observasi saya kemarin itu, apa yang disampaikan Bu Lina hari ini ya sudah sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kelas kemarin. Peningkatan pengetahuan yang sudah muncul, lagi pembangunan keterampilan siswa menguasai strukturnya, kemudian kaidah kebahasaannya, kemudian menyajikan teks eksposisi sudah muncul, siswa juga berpendapat, saling menanggapi itu juga sudah muncul. Catatan kecil dari saya gitu, bukan untuk menilai jenengan baik dan buruknya gitu. Ya, terima kasih sekali menjadi pembelajaran saya belum sharing saja. Terus yang terakhir untuk pasca observasi ini, kira-kira bagaimana refleksi Bu Lina terkait apa yang sudah kita lakukan dari observasi dan pasca observasi ini? Refleksi secara keseluruhan saya dapat menggali tentang beberapa hal, apa itu yang pemahaman saya, bagaimana memberikan pembelajaran itu bisa secara diferensiasi dan itu bisa mencakup seluruh kelas gitu, seluruh siswa peserta didik bisa saya bimbing secara menyeluruh. Lalu bagaimana prosesnya dalam pembelajaran itu, tahapan-tahapannya itu juga
menjadi penilaian saya sendiri. Tetap saya evaluasi apa kekurangannya di situ, apa kelebihannya. Tentunya dengan cara seperti ini saya memperoleh masukan dari Pak Buyung itu bisa untuk perbaikan lebih baiknya untuk ke depan. Jadi tetap dari apa, lalu bagaimana prosesnya, lalu hasilnya itu menimbulkan peserta didik lebih aktif, kritis pula atau tidaknya. Jadi akibatnya nanti di akhir tentunya tetap harus saya evaluasi secara menyeluruh. Ya, satu poin yang menarik bagi saya setelah pasca observasi ini tadi Bu Lina mengatakan akan tetap mengevaluasi gitu. Itu hal yang baik sebagai seorang guru punya apa ya, kesadaran diri untuk mengevaluasi pembelajaran diri sendiri. Itu yang saya kira luar biasa, itu yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya. Ya, saya kira itu saja Ibu. Mungkin setelah ini bisa ada, kalau bisa butuh kita bertemu lagi atau sharing-sharing lagi, nanti kita bisa berdiskusi, sharing lah, bukan untuk supervisi gitu. sharing untuk pembelajaran, apalagi kita satu matkul, nanti bisa kita diskusikan lagi gitu. Rencana tindak lanjutnya tadi juga menarik, literasi baca dan literasi menulis tadi. Mungkin kita jadwalkan lagi pertemuannya, kalau misalnya mau berdiskusi lagi, monggo nanti bisa saling berkomunikasi. Ya. Terima kasih atas masukannya keseluruhan, Pak. Terima kasih Bu Lina sudah hadir sesuai dengan perjanjian kita. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Ya. Sama-sama belajar. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Pak Buyung. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.